Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 126. Biasa aja. Iswandi merasakan jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Saat ini, keringat bercucuran di pelipis keningnya. Ia hanya diam dengan mulut yang terbuka. Dirinya tidak menyangka bahwa gadis yang selalu dicarinya, gadis yang dimimpikannya siang dan malam, ada di depannya. Melihat gadis yang selama ini dicarinya sudah ada di depannya, hal ini membuat ia malah bingung sendiri. Dirinya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Telapak tangannya terasa dingin, dengan perut yang sakit seperti akan ke kamar mandi. Hal seperti ini tidak pernah dirasakan oleh Iswandi sebelumnya. Dirinya selalu bersikap tenang dalam kondisi apapun, mendadak gugup seperti ini. Jangankan untuk berbicara ataupun menyapa gadis yang saat ini ada di depan matanya. Untuk berbicara saja, mulutnya tidak mampu. Iswandi hanya diam, layaknya orang bingung. Sejak tadi Arga perhatikan istrinya dan gadis yang bekerja di restoran miliknya. Ia tidak menyangka bahwa saat ini istrinya benar-benar melupakannya, dan Arga tidak suka itu. Ia berjalan mendekati Nadira. "Habi, ini teman Dira." Nadira tersenyum menang suaminya yang saat ini sudah berdiri di sampingnya. Dengan manjanya Nadira memegang tangan suaminya. Arga tersenyum memandang istrinya. Sikap Nadira yang seperti ini mampu meluluhkan hatinya yang tadi merasa terabaikan. Arga memandang Lala dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Selamat datang Pak Arga." "Selamat datang Ibu Nadira," Lala berkata dengan sangat hormat. Dirinya bersikap seperti seorang karyawan yang sedang menyambut tamu kehormatan. Nadira tersenyum memandang sahabatnya. "Lala, jangan seperti itu dong gaya bicaranya. Aku jadi malu ini." Nadira mengusap air matanya. Wajahnya bersemu merah ketika mendengar ucapan sahabatnya. "Ibu Nadira sekarang sudah jadi bos. Aku takut diberhentikan," Lala berkata dengan mengecilkan suaranya. Arga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Saya tidak tahu, ternyata kamu teman istri saya," ucapnya. "Dira dulu kerja sama Lala. Kami sama-sama kerja di toko pakaian Bi," jelas Nadira. "Saya senang berjumpa dengan kamu di sini. Dan bila kamu teman istri saya, itu artinya nanti istri saya tidak kesepian bila sedang berada di restoran ini. Nanti, setelah istri saya melahirkan, dia yang akan mengurus restoran ini." Arga tersenyum memandang Nadira. Ia memegang tangan Nadira dan mencium punggung tangan istrinya tersebut. Nadira memandang suaminya dengan membesarkan matanya. "Apa Habi serius?" tanya Nadira. Nadira sungguh tidak tahu tentang restoran ini sebelumnya. Suaminya tidak ada menceritakan tentang restoran ini kepadanya, apalagi memberitahu bahwa restoran ini akan menjadi miliknya. "Itu kalau adek mau, bila tidak mau ya nggak apa-apa. Biar saja nanti Teddy yang menyelesaikan semuanya." Arga tersenyum. "Tentu saja Dira mau Bi. Soalnya Dira bosan bila di rumah aja. Terus juga kalau di sini enak, Dira bisa makan sepuasnya. Apa yang Dira mau tinggal pesan." Nadira tersenyum. Arga tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya. "Nanti lanjut lagi obrolannya. Sekarang kita harus membuka acaranya," ucap Arga. "Iya Bi, Lala, nanti kita sambung lagi. Dira mau temani Habi dulu buka acara peresmiannya." Nadira tersenyum dan memegang tangan sahabatnya. "Iya," jawab Lala yang tersenyum. Arga dan Nadira pergi menuju ke podium depan. Iswandi masih berdiri di tempatnya. Dirinya tidak tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya dan keringat bercucuran di pelipis keningnya. "Hai Om,"
Lala tersenyum dan melambaikan tangannya. "Hai juga," jawab Iswandi dengan gugup. Lala tersenyum menang pria yang menjadi korban kecerobohannya. Ia tidak menduga akan berjumpa dengan pria itu di sini. Lala baru menyadari bahwa pria itu merupakan orang kepercayaan Arga yang mendampingi Arga saat melakukan klarifikasi dengan para wartawan dan media. "Aku nggak nyangka bisa ketemu Om di sini. Hari ini Om sangat ganteng." Lala tersenyum dan mengangkat jempolnya ketika beri pujian untuk pria berdiri di depannya. Lala kemudian kembali ke barisannya. "Kalau lihat cewek cantik, biasa aja. Jangan dilihatkan gugupnya." Teddy menepuk punggung Iswandi. Mendengar ucapan Teddy membuat Iswandi baru kembali ke alam sadarnya. Ia memandang ke sebelah kiri dan kanannya, yang ternyata Arga sudah tidak ada lagi di sampingnya. "Apakah terlihat bila aku saat ini sedang gugup?" Iswandi bertanya dengan sangat jujurnya. "Kalian boleh kembali ke pekerjaan masing-masing." Teddy beri perintah kepada karyawannya. "Baik Pak," jawab para karyawan yang menjawab dengan serentak. Teddy tertawa memandang wajah temannya yang terlihat pucat. "Seluruh orang yang ada di sini pasti mengetahuinya," ucapnya kemudian pergi meninggalkan Iswandi. Iswandi sangat malu ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Teddy kepadanya. Diusapnya keringat yang menempel di pelipis keningnya dan kemudian pergi ke kamar mandi. Saat ini dirinya sangat membutuhkan tempat untuk menenangkan perasaannya. Iswandi masuk ke dalam kamar mandi. Ia buka kacamatanya dan membasuh wajahnya. Dipandangnya wajahnya dari pantulan cermin. Pantas saja Teddy bisa menebak. Iswandi melihat wajahnya yang pucat. Dirinya tidak menyangka akan gugup seperti ini. Berulang kali ia menghirup udara panjang dan menghembuskannya. Iswandi berusaha mengatur nafasnya dengan cara seperti ini. Ia melakukan hal itu berulang-ulang kali hingga kondisi degup jantungnya berangsur-angsur mulai normal. Dia bilang, "Aku ganteng." Iswandi tersenyum dan menyisir rambutnya dengan jarinya. Saat ini dirinya merasa hatinya yang berbunga-bunga. Pria bertubuh tinggi itu tidak bisa mendustai perasaannya bahwa ia sudah jatuh cinta. Cukup lama ia berada di kamar mandi dan kemudian keluar dari kamar mandi setelah mampu mengendalikan permasalahan kegugupan yang dihadapinya. Iswandi berjalan menuju ke restoran. Jatuhnya kembali berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat Lala yang duduk di kursi kasirnya. Iswandi hanya diam dan berdiri di tempat yang tidak jauh dari meja kasir yang diduduki oleh Lala. Di sini dirinya bisa puas memandang gadis berwajah cantik itu. "Di saat aku tidak bertemu dengannya, aku begitu sangat banyak berencana. Bila nanti aku berjumpa dengannya, aku ingin mengajaknya menikah, atau setidaknya pacaran dulu juga tidak apa-apa. Namun kenapa setelah aku berjumpa dengannya, aku seperti ini? Jangankan untuk mengajaknya menikah atau mengajaknya untuk berpacaran, untuk berbicara pun aku tidak bisa. Mengapa begitu sulit untukku untuk bisa berkata-kata? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak ingin kehilangan dia lagi. Bagaimana caranya mengutarakan cintaku untuknya?" Iswandi berkata di dalam hatinya. Saat ini kakinya terasa gemetar ketika memandang gadis cantik yang duduk di meja kasir. Apa aku harus minta saran dari Bobby? Saat ini hanya nama Bobby yang terlintas di pikirannya. Iswandi teringat akan temannya yang playboy tersebut. Iswandi mengurungkan niatnya ketika dirinya membayangkan apa yang nanti diajarkan oleh Bobby. Sebaiknya jangan, bisa-bisa Bobby memberikan ajaran yang tidak-tidak, ucapnya kemudian. Ya ampun, jarak seperti ini saja sudah membuat jantungku berdegup dengan sangat hebatnya. Iswandi mengusap keringat yang menempel di pelipis keningnya. Ia merasakan saat ini kondisi tubuhnya yang panas dingin dan jantungnya yang berdegup tidak beraturan. Dirinya tidak mengerti bagaimana cara untuk mendekati gadis tersebut. Aku harus minta solusi kepada siapa? Aku butuh guru saat ini. Guru yang bisa mengajari aku cara mendekati seorang gadis. Iswandi bingung memikirkan ini semua. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.